pencipta ji manusia ji. Tepuk tuam pupur tuam stres. Nah karena beng pencipta langit dan bumi tidak mati dan tidak dihidupkan. Mati ji. Mana bangkit hari ketiga. Tuhan puru. Punya saat minjuarena. Nah karena tiai manusia. Nah menjadi manusia ji. Tubuh nguru pakan di kapurung. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Akizuma, yang dimana Akizuma didatangi para penghujat ya, yang dia menyerang fisiknya, menghina-hinanya, bahkan fotonya pun diedit-editnya itu oleh orang-orang kafir ini ya, yang dimana gigi Akizuma dibuat kuning lah segala macam. Padahal demi Allah saya tahu Akizuma dan beliau bukan tidak seperti itu, wajahnya tidak seperti itu gitu. Entahlah, ini memang kafir-kafir itu memang dari dahulu, bahkan saya sendiri pernah itu dulu. Akizuma pun tahu bahasanya saya pernah di edit-edit, dihina-hina sama kafir, itu foto saya itu di edit-edit itu pernah itu terjadi, dan apa namanya Akizuma pun tahu. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Baik. Ayo diskusi kita. Nabi cabul. Ya terserah kamu, terserah. Yang penting nabiku itu bukan inkarnasi dewa yang turun ke bumi, kemudian pecahkan perawan, lalu kemudian isap puting pemerintah dewasa yang ternyata katanya emaknya gitu. Jadi nggak usah. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Jadi kau mau apa? Kau mau apa? Kau mempermalukan Kristen se-Indonesia dengan ulahmu begini. Orang yang tadinya kemudian simpatik dengan agamamu semakin benci dengan agamamu. Kau belum di selipis. Aja mau kena-kenai. Piti kena-kenai. Kau balu babi juga dulu kau. Kecil. Oh, lesit. Lesit. Kimai kembantang kah? Batu mau priuk. Kimai ninjo, balam di priuk. Warakas. Batu mau. Warakas mana? Lah sono po mau kutandang. Aku di swasembada ini. Warakas mana kamu? Gimana alaman gimana? Aku swasembada 5 nomor 7. Wih, swasembada 5 nomor 7. Catat kira. Cataki, swasembada 5 nomor 7, depannya pos RW. Balik-balik belum mana saya judul. Aku balik-balik, aku na Prius untili. Yang naik kok yang gak waras. Isinya semua dari Prius sendala. Aku anak Prius untili. Sentiri sudah Prius ada. Anak sekolah. Lesi no. Gimana? Tepuk nguru. Suasembada pangan. Anak kan jori. Saroni jori Kusen tu malah na dengan sis. Nak kan ku ngasih anjir sundala ke belum mana. Anak kongkong. Handi selebis kongkong gimana gigi nongol kah?
bicara sekarang ya. Anak kongkong. Wah, mabigam lemah ginong, gigi nongol. Kau ditanja. Hai, oe, ginong, ginong, gigi pasu, gigi pasu. Pakan bayi. Pagande bayi, pagande, karena toraja iya, pagande bayi kau. Yang disalimi saja, pabalu bayi, babi reolo. Aman tuh sembada, kuboy lebih kucata, kuboy, jaga-jaga kan lo no, pakai no, kalau masih pakai memang kalau masih, kita gigi nongol kah? Topu nguru. Nagana Chinanya topo nguru. Kau minjo. Allah na jumpa nguru. Masa nih Allah. Nangaku kalian napati pulompo. Ki es talu. Ayat 5 apa? Hai, dan ngapa dia? Karena tak ada na banggaan kalau napati pulompo. Ada. Kau minjo. Ya, Allah banyak. Kau minjo. Kalau Nakana teai manusia, nampan jadi bayi jadi manusia. Allah ni ketipu. Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Ternyata jadi manusia. Tepuk nguru. Allah Tepuk nguru pabote. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. gigi nongol. Yang jadi manusia tolong. Oh guru. Allah kepongor. Ngapa nah? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Ngapa tampol kalian? Ngapa nak kulen jadi manusia? Oh guru. Patung filompo. Surat kalau ayat 50 apa? Katanya bukan manusia, tapi jadi manusia. Dosa. Patipu. Patipu lompat ya Allah. Patipu nje patipu. Nakana sumpah teh manusia, teh anak manusia. Nampak jalan taji manusia ji. Tuam pukuru tuam stres. Nakana beng pencipta langit dan bumi tidak mati dan tidak dihidupkan. Mati ji. Mana bangkit hari ketiga. Tuhan pukuru. Punya saat minjo arena. Nakana tiai manusia. Nampan jadi manusia ji. Tubuh nguru pakan di kapurung. Tuhan lah pakan di pugalu. Tuhan pun nguru. Nakana injo Tuhan tidak mati beng. Nampak mati ji. Katanya Tuhan tidak mati. Ternyata mati. Penipu, pembohong, dumplak. Tuhan KW 1000. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Jadi yang dilahirkan Maria apa? Kodok. Sudah bang, orang gila itu. Sudah bi, saya kirim ke kandang babi. Sudah bi, sampai menjadi kandang babi itu. Anak babi belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa manusia berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topan. Ampun malaki punanne, tepuk ngurto. Tapi agak mendingan dia. Halo bro. Halo, Andi. Gimana? Ya, ada yang bisa dibantu? Apa tuh? Apa ada yang bisa dibanting atau dibantu? Aduh, ada yang bisa dibantu lah Andi. Kok dibanting apa banting-banting? Aduh, tahe. Apa itu? Klep mana tuh? Ini loh bro, ini loh topiknya. Saya heran ya. Apa tuh Di? Apakah kira-kira itu anak kecil ya kalau dikasih tahu nih?
Apa tuh? Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu anak kecil paham nggak sih itu? Nggak, aku rasa nggak sedetail itu. Jangan pakai perasaan, suka sakit. Aduh. Ya, Sedangkan di Assalamualaikum warahmatullahi kampus saja Pak Trinitas Haji itu jadi satu Mijuan semester. besok sama Bang Handi merapat. Ada nge-WA. Di kampus membahas Tritunggal itu 1 semester. Jadi kalau Jadi dibahas anak mana kecil- itu kelas 2 nggak begitu detail pemahamannya. Jadi anak sekolah minggu belum paham itu ya? Belum paham kurasa itu. Jadi kalau anak sekolah minggu dikasih tahu Tuhan mau siapa gimana? Bingung loh. Tuhannya jadi kan Yesus. Kalau di sekolah minggu itu lebih cenderung ke Yesus Allah ya, begitulah. Jadi Bapak Roh Kudus ditinggal dulu. Enggak sedetail itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus lebih diapakan di tanda kutip Iya. lebih diarah. Iya, kalau di sekolah minggu Yesus satu-satunya. Bapak sama Roh Kudus dilupakan dulu. Enggak dilupakan juga kan ada tertulis di Alkitab. Ya, tapi kan anak kecil nggak paham. Enggak seperti pemahamanku ini. Bahkan di antara orang dewasa pun banyak nggak paham, apalagi anak Ya kecil. itu dia masalahnya. Kenapa jadi ribet begitu? Iya, artinya begini. Bahkan denom ini kan muncul dari ketidakpahaman. Jadi muncul Waduh. pemahaman baru. Jadi gini, di Amsal 25 ayat 2, Bantu aku dulu Kemuliaan- Baju Mak, pusing kepala aku nih. begini, kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja itu menyelidiki sesuatu. Jadi ke Allah ini banyak rahasianya. Jadi itu tertulis di Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Jadi nggak semua tentang Trinitas ini, nggak semuanya dibukakan itu. Gue kenapa mesti pakai rahasia segala sih? Kayak mana ya? Nggak semuanya, nggak gamblang-gamblang. Kalau kalian kan simple kan, Tuhan itu Esa, Allah, yaudah selesai. Kan kami nggak begitu. Harus 3 ya. Harus dipersulit. Bukan Harus dipersulit. dipersulit ya Bang ya? Alkitab itu sekalipun bahasa Indonesia, maknanya itu banyak bernubuatan, bermakna alegoris, nggak seperti makan bakwan gitu. Ya terus Tuhan lu itu yang mana? Jangan diomelin di kangen lu juga sampai diomelin anak orang. Yang mana Tuhan lu yang mana? Jadi kalau Tuhan yang kan simple nih, Tuhan ya Esa ya udah satu. Ya udah, harus simpel lu yang mana Tuhan lu. Kalau Tapi Islam kan ditanya sama malaikat nanti man robuka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Iya. Kristen nanti ditanya sama malaikat man robuka. Gini kan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Terus siapa Tuhan lu? Makanya imani dulu kan. Gitu. Bingung malaikat juga, malaikat diajak debat sama kalian nanti. Yang Santang, andailah aku mati, lalu datang malaikat nanya sama aku, Don King, man rabuka, siapa Tuhanmu gitu kan? Pasti Jadi- jawaban lu gini kan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Kagak Dan gitu firman jawabannya. Bingung Mau malaikatnya. jawab Handy. Aku Don King apakah menjawab. jawabanku terhadap Don King pertanyaan menjawab. malaikat itu? Kalau ada malaikat Jawabannya- nanya sama aku kayak gitu, kalau ada malaikat aku mati nih, arwahku ditanya sama malaikat, nih rohku kan, Don King, man rabuka, siapa Tuhanmu? Kataku tampar malaikat itu, bodoh kali kau, malaikat apa kau? Kamu malaikat, Buset, kau malaikat tampar minta. ku tampar mulut Makanya malaikat jangan itu. kesono pertanyaannya. Sekarang Artinya pertanyaan masa dunia kau aja tanya deh. lagi aku nih udah jelas Tuhanku Yesus, masa kau malaikat nggak tahu kalau aku bergereja tiap hari nunggu? Ya udah nggak usah kalau gitu ya. Gini aja bro, Oke. kembali ke topik ya. Kenapa semua Kristen itu kalau ditanya gitu ya tentang Tuhannya itu berbeda-beda cara menjawabnya? Kenapa? Pemahaman mereka terhadap Trinitas itu yang belum mencapai, beda sampai di titik mana pemahamannya terhadap Tritunggal itu. Ada yang menjelaskan Tritunggal cenderung ke warnes.
Betul. Ada yang menjelaskan Tritunggal cenderung ketiga Tuhan. Ada yang menjelaskan Bisa, Tritunggal puyeng kepalanya. 3 tapi 1. Ada lagi lebih aneh lagi, Hendy. Kayak macam Apa Boruni itu? Yesus. Allah itu katanya iblis. Yesus yang benar. Akan lebih parah lagi. Nah, itu si Luga kali, Henry Tani tuh. Bukan, siapa si Boruni Yesus? Boruni. Ya Boruni Yesus itu. Musa pun katanya iblis. Kan dia gila lagi. Ini kenapa sih? Kamu kok begini amat? Mending lu berguru deh sama Bang Juma, biar jelas urusan lu. Siapa? Mending lu berguru gitu loh, biar nggak Sama sulit. Sama Juma. Oh, Juma ilmunya ilmu nipu. Buset dah. Iya. Justru kalian lah yang nipu-nipu, yang mau diluruskan. Juma ini tahu yang benar tapi dia mau melintir. Contoh nih. Udah jelas kata Yesus, Tuhan itu satu. Ya betul. Lu datang, Tuhan itu 3. Yang nipu siapa itu? Kan ku bilang dari awal, Alkitab itu bukan seperti makan bakwan, di situ kau baca itu langsung kau makan pengertian, yang enggak begitu. Nah itulah artinya data yang kau pakai di Bible kau lawan sendiri. Bukan dilawan, penafsirannya salah. Coba kita kasih contoh ya. Yesus berkata, ya, satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi ada satu Tuhan yang benar, Yesus utusan. Betul. Nah, kenapa kau masukkan Yesus termasuk Tuhan? Nah, gimana itu? Karena Yesus memang adalah Tuhan. Tapi dia utusan. Dia Tuhan dan juga utusan. Bah, gimana ceritanya Tuhan dan utusan? Kan kau di konsep kalian tidak mungkin Tuhan adalah utusan. Di konsep kami, Tuhan itu bisa saja adalah utusan. Jadi Tuhan bisa menjadi utusan. Tuhan bisa jadi utusan. Yang mengutus Tuhan siapa? Dia adalah Tuhan, dia juga adalah utusan. Nah, yang mengutus Tuhan itu siapa? Adalah Bapa. Berarti ada Tuhan mengutus Tuhan. Betul. Ada berapa itu Tuhan? Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke, jadi Tuhan lebih dari satu. Berarti Tuhanmu. Hakikatnya satu. Pada hakikatnya mereka adalah satu. Tuhan lebih dari satu, padahal hakikatnya satu. Betul. Itu bahasa Indonesia apa itu? Makanya kau nggak mampu. Ya, bagaimana cara mampunya? Begini. Ya. Kalau kau paham, kau udah pasti jadi Kristen. Oh, harus jadi Kristen dulu. Harus ada Roh Kudus dulu dalam hatimu baru paham itu. Oh, gitu. Harus dibaptis dulu baru paham. Harus ada Roh Kudus. Ya karena sama Jadi, bukan roh penipu. Sama kayak si Roh Juma. Kudus itu fungsinya untuk Kristen apa sih? Bikin pintar apa bikin blon? Mengajari Supaya biar fungsi Roh Kudus ya, mengajar, menghibur. Roh Kudus itu fungsinya apa untuk Kristen? Roh Kudus diutus oleh Bapa kepada manusia yang percaya ya, sebagai penghibur untuk mengajar, untuk menghibur, mengajar. Bukan itu pertanyaannya. Roh Kudus itu fungsinya untuk Kristen supaya pintar apa supaya bloon? Salah soal. Oh, salah soal. Coba kau bikin soal sendiri baru kau jawab sendiri. Salah soal. Soal gua salah. Coba kau bikin kau bikin soal yang gampang baru kau jawab coba. Iya, jadi soalmu salah. Soal yang benarnya adalah untuk apa Roh Kudus diutus kan begitu, sebagai penghibur dan untuk mengajar, untuk membimbing begitu. Membimbing Anda untuk supaya Membimbing, contoh nih, kalau aku dalam hal kebimbangan atau keputusan yang ragu-ragu, mana yang benar, apa yang harus ku ambil gitu, Roh Kudus akan membimbingku ke arah mana keputusan yang cocok untuk aku. Oke.
Gitu. Sekarang apa kata Roh Kudus? Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Kata Roh Kudus apa? Oh enggak, aku nggak bisa, enggak, itu kan menguji Tuhan itu mencobai Tuhan Allah itu. Lah kan Roh Kudus membimbing kamu. Nah sekarang Enggak coba begitu-begitu juga ya. coba kau ajak Roh Kudus bekerja sama dengan lu, jawab nih, Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Oh, kalau begitu nggak perlu Roh Kudus lah, akalku aja menyelesaikan itu. Gimana itu coba? Nggak perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu dia pada saat-saat yang mungkin aku bimbang. Kan aku bilang tadi. Oh, Bimbang. saat kau galau, Roh Kudus datang gitu. Contoh, aku dalam kesedihan atau sakit orang tuaku, aku mau apa, lalu aku bingung lah, artinya hilang arah, contoh gitu kan. Maka disitulah Roh Kudus akan membimbing kita seperti ini, akan ada semacam bisikan begitunya dia. Tapi kalau pertanyaanmu tanya dulu Roh Kudus semua, salah soal itu. Oke, jadi kalau saat kau galau Roh Kudus datang gitu. Ya, artinya ya itulah fungsi, artinya Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Roh Kudus itu seperti apa sih? Berbentuk roh atau berbentuk apa? Roh Kudus itu roh Allah, roh yang berasal dari Allah untuk membimbing manusia yang di Enggak. Roh Kudus itu Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, roh. Oke. Berarti Tuhan itu berbentuknya roh. Allah itu kan adalah roh. Oke, jadi berapa roh itu? Ada 3 roh ya? Oh, banyak roh-roh Allah. Jadi seberapa banyak, di mana ada manusia ini, contoh aku nih, kan aku keluargaku rame juga kan. Di setiap kami orang percaya, roh Kudus itu ada. Jadi menurut Anda Wahyu 56 itu ada 7 roh itu? Oh, itu 7 roh itu agak sulit kuterangkan karena itu wahyu itu perlu itu eskatologi itu. Loh, kenapa sampai sulit? Di situ ada Roh Kudus kok. Ya enggak, maka aku bilang menafsir ayat itu apalagi wahyu itu bukan seperti bolak balik ikan goreng, bakwan. Allah itu salah itu. Jangan, itu perlu ahlinya, penafsir lagi, dia itu ditafsirkan lagi karena nubuatan itu penglihatan. Kayaknya nggak ada deh yang bisa menafsir itu. Ada sih, artinya banyak denom pun banyak beda penafsiran antara contoh Advent dengan Katolik beda penafsirannya dengan Protestan, contohnya tentang kematian, contohnya dulunya kan itu kebangkitan, kan mereka beda dengan kami. Kalau Roh Kudus itu datang untuk membimbing, ya, kenapa Roh Kudusnya masuk ke Advent beda, Roh Kudus masuk Katolik beda, Roh Kudus masuk Unitarian beda. Ini Roh Kudusnya kok beda-beda cara ngajarinnya? Kenapa? Kenapa kok jadi beda? Kalau memang Roh Kudus, contoh gini, bagus pertanyaanmu itu. Kalau memang Roh Kudus itu ada di hati masing-masing, kok banyak kali denom ini, kok jadi yang kok jadi si X pemahamannya kayak gini, tapi Roh Kudus yang sama kok jadi beda-beda. Ya memang itulah apanya, apa namanya ya, realitanya. Enggak mas, pertanyaan gue kayaknya, mohon maaf, Roh Kudus kayaknya ini nggak punya pendirian deh. Bukan, enggak seperti mengajar. Kalau itu kan memaksakan Roh Kudus menjadi mengajar seperti matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Enggak begitu. Membimbing enggak, ya, membimbing. Enggak, ini misalnya Roh Kudus masuk ke Luga, ya, Roh Kudus masuk ke Luga. Ya Luga ngomong Roh Kudus perempuan. Jadi gimana itu? Contoh bagus juga sih. Luga. Kita ambillah sampelnya Luga. Apakah roh yang masuk pada Luga itu adalah Roh Kudus? Kalau menurut aku ya itu roh penyesat. Menurut kamu, bro, roh itu ciptaan Tuhan apa Tuhan itu sendiri? Nah, Tuhan itu sendiri. Nah, tapi di Bible itu roh itu ciptaan Tuhan loh. Roh manusia ini ya, roh aku ini adalah roh ciptaan Tuhan, roh dari Tuhan. Apa bedanya roh? Apa bedanya roh Anda dengan roh Tuhan? Sama-sama roh. Jadi di dalam aku ini ada rohku dan ada Roh Kudus. Jadi kamu punya 2 roh? Bukan aku, rohku satu, tapi roh Allah bilang 2. Roh yang berdiam di dalam aku ini ada roh Allah yang berdiam di dalam aku. Iya benar. Ada roh Theos di dalam dirinya sih itu ada.
di Ayub 27 pasal 3. Itu Rob, itu Ayub 27 pasal 3. Mau gua bacain? Baca, boleh. Betul, gua bacain ya. Ayub 27 pasal 3. Gua bacain. Betul, saya setuju ada di tubuhnya si Don King. Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Theos masih ada di dalam lubang hidungku. Nah, jadi penginapannya roh Theos itu di dalam lubang hidung. Betul, betul itu udah. Iya, itu pun kata-kata si Ayub itu pun bukan berarti jadi macam di lubang hidung begini, bukan begitu. Kok salah itu bunyi loh, bunyi ayat Makanya loh. aku bilang tadi, Ya selamatlah kalian menyembah upil. iya, boleh, nggak apa-apa. Iya, ya udah kalau iya. Jadi Ribet amat. memahami kitab Alkitab itu, maka aku bilang nggak seperti makan bakwan. Jadi dia Kasih tahu dong Don King. Iya. Akang nggak bisa menafsirkan karena dia nggak punya Roh Kudus. Kau jawabannya kok beda-beda sih? Kok nggak bisa menafsirkan? Udah jelas ini bunyi ayat bukan ditafsirkan, saya membacakan loh. Iya, Kata ayatnya Nggak bisa roh Theos hanya itu, membaca roh kudus saja. itu ada di dalam lubang hidung. Kang nggak bisa hanya membaca saja, harus ada bantuan Roh Kudus. Penafsiran, ditafsir, Nah, penafsirannya tuh kan. nggak begitu. Kok penafsiran? Ini bunyi ayat. Gue bela lu Don King, gue bela lu. Gue bela lu ya. Nggak perlu dibela, gak usah dibela. Aku nggak butuh pembelaanmu. Nggak mau dibela dia. Karena kau kan menyesatkan. Lah, emang salah jawaban lu gitu. Kamu nggak bisa menafsirkan karena kau tidak punya Roh Kudus. Kan gitu jawaban lu. Bukan artinya memahami Alkitab itu perlu memang dia Roh Kudus itu apa? Ya itu sama kan gitu jawaban lu. Jadi karena tidak ada roh Kudus dalam hatimu, maka kau begitulah perilaku kalian menafsirkan. Nah itu sama dengan jawaban gue tadi, Kucluk. Nggak Iya, benar jadi juga lu, gue bela lu. karena kau orangnya menyesatkan. Gua tadi menafsirkan atau membacakan? Kau kan hanya membacakan lalu menyimpulkan. Membacakan, bukan menafsirkan. Kau menyimpulkan juga. Lo kok menyimpulkan? Gua membacakan. Gua Kan kau membacakan, bilang, lu memelintir. Ya, sebentar, Udah sebentar, bagus itu. Kian, santai. Sebentar. Kan akhirnya lo kau bilang bahwa orang Kristen menyembah upil, kan kesimpulan. Emang yang ada di dalam lubang hidung apa? Kalau nggak upil sama ingus, ya udahlah, syukurilah kalian menyembah ingus. Jadi kan itu kan namanya, maka itulah dia karena nggak ada Roh Kudus lah hatimu, makanya jadi kesimpulanmu. Ya kan Roh Kudusnya ada di dalam lubang hidung, gimana sih lu? Belum, nggak ada Roh Kudus dia apa di kitab. Nah ini bunyinya ada. Mana ada kata Roh Kudus? Mana? Lu Kudus baca itu? lagi tadi Ayub Nggak ada Roh 27 Kudus. pasal 3. Nah, coba baca. Nggak ada Roh Kudus itu. Ya, terus itu roh siapa? Kan nanya lagi kau. Nah, iya, gua tanya ke lu, itu roh siapa? Oke, Itu roh sini siapa? dijawab. Jadi begini Kian, jadi makanya tidak boleh menarik kesimpulan terhadap sesuatu yang belum kau pahami. Ya udah gua tanya, itu roh siapa? Nah, roh siapa? Ya lihatlah di ayat itu, roh Allah itu kan. Nah, itu Roh Kudus bukan roh Allah itu. Kan belum dibilang ada apa ditulis itu Roh Kudus. Nah, roh Allah berarti Tuhan kalian ada di dalam lubang hidung. Ada, coba baca sekali lagi dalam lubang hidung. Lu dikatakan. bacalah sendirilah. Malas gua bacanya, jijik. Jorok anjing, kitab jorok ini mah. Oke, yang lain lagi tanya Kian Santang dengan Hendy. Jadi ini apa ini? Aliteng ini apa arti aliteng ini? Aliran Kristen. Aliteng. Aliteng waras naik aliteng. Kok jadi aliteng? Maksudnya itu bahasa sederhana. Itu bahasa anak yang nggak bisa baca Kristen yang waras naik gitu loh. Oh, aliteng. Macam ampun. Berarti Enggak, Anda kok berani aku- naik, berarti Anda waras. Enggak, mau ngobrol-ngobrol aja nih, ini ngobrol santai aja. Tanya kalian ku jawab. Iya, sesuai ngobrol dengan santai tahu. aja. Betul. Enggak perlu gaduh-gaduh sini. Tanya aja ku jawab sesuai dengan apa yang iman yang ku percayai. Gini bro ya, saya mau pakai data nih ya. Lu waras apa kagak nih?
Lu, lu pernah baca nggak Matius 3 16 sampai 17? Matius 3:16. Oh, sebab begitu besar kasih Allah, iya. Bukan. Yesus dibaptis. Oh, Yesus dibaptis ya. Apa kata Yesus? Sesudah Yesus dibaptis, keluarlah dia dari air. Ya. Terus kemudian nampaklah di awan di atas kepalanya merpati, Roh Kudus seperti merpati. Iya. Kemudian terdengarlah suara dari surga, suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Betul. Kan ada 3 pribadi tuh di tempat berbeda kejadian yang Satu sama. peristiwa yang sama, satu kejadian yang sama. Satu di air, Sungai Yordan. Iya. Satu merpati seperti Roh Kudus. Satu yang ngomong ini yang dari Bapa di surga gitu ya. ya betul. Nah, pertanyaannya, ketiganya ini Tuhan apa ketiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan. Oke, berarti 3 Tuhan. Tiga-tiganya itu Tuhan itu. Iya, berarti 3 Tuhan. Tiga Tuhan, 3 Tuhan nggak? 3 Tuhan. Iya, 3 Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu 3 toh? 3 Tuhanku ya. Oke, 3 Tuhannya. Kalau jujur kayak gini enak, mengakui Tuhan 3, selesai kita gitu. Jadi nggak dipersulit toh. Ini Tuhan atau boyband lu? Lu kayak boyband punya Tuhan lu. Nggak apa-apa. Kalau dibilang 3 Tuhan nggak apa-apa. Dia lagi Satu pun nggak waras apa-apa. nih. Dia lagi waras mengakui 3 Tuhannya. Anda waras itu. 3 Tuhan nggak apa-apa. 3 Tuhan. Kan Bapa itu kan Jadi, Tuhan. Hitung jengkol, iya. kita hitung jengkol aja lah. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kan 3. Tapi ada pertanyaan, bro. Ada pertanyaan yang terhubung dengan istilahnya luga. Ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu ditanyakan, tapi harus ditanyakan. Tanya aja nggak Merpati masalah itu, Roh Kudus seperti merpati itu kan merpati punya jenis kelamin tuh, bro. Kira-kira itu waktu Roh Kudus seperti merpati itu, merpati ini betina apa jantan? Nggak ada dikasih tahu betina atau jantan itu. Nggak komplit diceritakan di situ. Ya kan pasti betina itu kan punya jenis kelamin. Nah, nggak tahu lah, karena nggak spesifik Bang David, diceritakan. halo, selamat malam Bang David. Oke. Ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu ditanyakan, tapi harus ditanyakan, gitu loh. Habis itu ekornya pun ada bulu-bulunya, ada nggak tercabut, nggak ada koyak-koyak, nggak bulu merpati gitu. Oh, kalau itu nggak perlu ditanya. Yang jelas merpati punya ekor. Ada aja lu. Kan bisa saja muncul 1001 pertanyaan dari merpati itu. Itu kakinya udah kukunya panjang nggak? Kan bisa muncul lagi. Enggak. Kalau itu mah pertanyaan, itu namanya pertanyaan ngecengin itu. Cukup sampai jenis kelamin saja. Kan nggak, kalau memang dikasih tahu merpati jantan ya aku jawab merpati jantan. Kalau Tapi menurut karena Pak nggak- Dongking itu Yesus di surga itu masih laki-laki nggak sih? aku nggak spesifik juga di Alkitab. Kan ini loh bro ya. Yang disalib Yesus laki, betul? Pertanyaannya Ya, oke. jangan apalah, nggak bermutu, yang bermutu dikit lah. Lah, yang terangkat ke surga kan Yesus laki. Iya, artinya tentang jangan asik-asik ke kelamin. Enggak, ini kan kita laki nih gitu loh. Yesus juga laki tuh. Tunggu dulu Hendy. Pertanyaannya agak-agak berkelas lah, agak tentang ketuhanan, bagaimana kok bisa jadi. Oke. Coba kasih contoh pertanyaan dulu. Kelamin aja yang benar lah. Enggak, lu kasih gue contoh pertanyaan yang sok coba. Contohnya nih, Ya. Yesus itu sekarang di surga atau tidak? Di surga. Kok bisa kau bilang dia di surga? Karena pernyataan di Alkitab dia terangkat ke surga. Kan begitu. Oke, baik. Saya hindari jenis kelamin. Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi ya? Ya anaknya Maria. Tuannya Maria siapa di surga? Tuhannya Maria di surga Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti tuannya Maria di surga, anaknya Maria juga. Betul. Lah, kok bisa ada anak ya menghambakan nggak bener lu. Sama kayak gini. Bang Juma itu bener, lagu Bang Juma itu. Kenapa? Sama Gimana? kalian gitu. Sama kalian itu lelucon, memang begitu. Enggak lelucon, lu yang ketawa duluan, makanya gue ikut ketawa. Begini, konsep kalian yang kita ini beda konsep. Contoh nih,
apa yang kalian tuju dengan apa yang kami tuju kan berbeda. Yang sama-sama sih kalian berkatakan kami ini memuji Tuhan untuk menuju surga setelah kematian. Kami juga begitu. Kami ini memuji Tuhan karena untuk menuju surga setelah kematian kami. Jadi tetapi Iya, ingat, paham. sebentar. Tapi surga yang kau tuju dengan surga yang kutuju adalah surga yang berbeda. Sama-sama Iya, kami- memang udah beda, udah nggak usah disamain. Iya. Artinya adalah Kau masuk Jadi- sebentar Hendy sebentar. Iya, Kau iya. masuk surga, aku pun masuk surga, tetapi posisi surga Iya. kita berbeda. Tapi menurut Anda itu tadi kan jelas nih. Yesus sudah di surga nih. Ya, Maria juga udah di surga. Yesus itu Tuhan di surga. Yes, Berarti Tuhannya sekarang Maria. aku Jangan nggak dengerin bilang- dulu. Bentar. Jadi Aku Tuhannya nggak Maria adalah Yesus. Pernyataanmu salah. Yang benar yang mana? Pernyataanmu tadi mengatakan Maria sekarang sudah berada di surga. Oke, kalau surganya itu yang kau maksudkan adalah Firdaus, benar. Tetapi yang saat ini bertahta di surga hanya Yesus dan tahtanya Bapa dan tahtanya anak manusia. Berarti Bunda Maria ibunya Yesus tidak di surga dia. Berada di Firdaus. Beda tempat sama Yesus. Beda tempat sama Yesus. Kok ini anak kok durhaka nggak ngajak ibunya? Lu kenapa ketawa, Fit? Ini kok anak ini kok nggak ngajak ibunya ke tempat enak gitu loh. Tetapi gini dia, kalau surga Lu kenapa ketawa, Fit? Tapi ku tanya lagi sekarang, boleh gantian nanya Hendy? Ntar dulu, katanya lu ditanya. Bentar, biarlah. Oh, tanya. Aku nangis saja pun aku. Yesus tempatnya enak, bertahta. Ibunya taruh di tempat Sebenarnya Firdaus ya, itu gimana? secara apa ya? Bukanlah belum ada orang satupun yang berada di surga yang seperti surganya berada di tempat dia Yesus itu. Nantinya itu kalau seperti yang ku dengar, yang ku sepengetahuanku ya, yang ku tahu dari, walaupun konsep orang pun beda-beda juga sih. Tetapi janganlah diketawain. Nanti kau berangkat ketawa juga ya. Masih David sih ketawa, Pak. Jangan ketawa, Fit. Bentar, tetapi Firdaus itu memang dia berada di surga sih memang, tetapi dia bukanlah surga seperti di tempat Yesus. Yang saat ini bertata di surganya Yesus itu masih Yesus juga, tapi yang menjemput kami ini, contoh aku nih, setelah kematianku yang menjemput rohku ini adalah Yesus ke surga sih katanya, tetapi dia seperti pernyataannya itu di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu adalah Firdaus. Iya, artinya Yesus ini tempatnya lebih enak daripada ibunya kan gitu. Tetapi begini, di Firdaus itu pun Yesus juga berkuasa di Firdaus. Iya, paham. Artinya, kenapa ini Yesus nggak ngajak ibunya satu tempat sama dia ini loh pertanyaannya. Kalau itu nggak ada spesifik ditulis di Alkitab. Bahkan yang kuterangkan tadi pun sebenarnya masih doktrin juga itu, karena kan belum ada yang balik dari surga sana. Lu tahu nggak, bro? Dongking, dengarkan baik-baik ya. Lu tahu nggak pengorbanan Maria? 9 bulan dia mengandung dia, Yesus. Kemudian kecil dia rawat, pipis dia bersihin, ngompol dia bersihin. Sama seperti manusia biasa, kak cebok berak dicebokin, nggak usah sampai. Iya. Terangkan aja apa intinya, nangis di lap air matanya, udah panjangkan ini narasi. To the point. Diajak dia ajarin berjalan dan seterusnya, disayangi kan gitu. Gimana pengorbanan seorang ibu? Nah sekarang ini anak menurut Anda ini kok melupakan ibunya, malah mengatakan Jadi gini, ibunya itu adalah hambanya tadi kan gitu kau loh. tanya sama aku, sebentar. Sekarang kan kau tanya Gimana? sama aku. Kan sama enggak? Kan sesuai dengan yang kupahami, ya. Pit, lu jangan ketawa, Pit. Iya. Oh, cobalah dulu. Keterangkan lu David, kayak mana David? Apanya kalau konsep udah? David ini Kristen loh. Nanti David yang nerangkan, aku yang ketawa. David ini Kristen loh. Dia tanya lah, terangkan David yang benarnya gimana David? Emang orangnya suka bercanda aja. Lanjut. Bercanda, enggak.
Jadi Ketawa itu bukan melecehkan, tapi supaya nggak ngantuk itu, King. jadi gini, ada orang, jadi memang ada sih filsafatnya, siapa yang tertawa di akhir dialah yang menang katanya. Lalu dipaksakan ketawa agar menunjukkan dia menang, padahal walaupun dia tahu itu salah, acting tawa aja. Gitu. Bro, Jadi orang ketawa itu karena ada yang lucu atau karena ada yang menyedihkan? ada juga orang memaksakan diri ketawa untuk menunjukkan dia benar atau hebat atau menang. Orang ketawa itu rata-rata karena lucu. Enggak juga. Enggak Nih, serta-merta. lu- Enggak serta-merta begitu. Nih dengerin, lu lagi kena musibah. Itu kalau orang ketawa itu kamu marah nggak? Ada orang enggak juga lah, biasa aja. Oke. Tapi orang lagi ngelawak di atas panggung, orang ketawa, dia merasa happy nggak? Orang ngelawak ketawa juga wajar. Iya, artinya penyampaiannya itu sampai karena dia lagi ngelawak, orang ketawa. Artinya orang ketawa itu pasti ada yang lucu. Enggak serta-merta. Ya udahlah. Sekarang kembali ke topik ya. Dalam debat begini kadang ada orang untuk tawa itu dijadikan media untuk menunjukkan untuk bahwa dia menang, menunjukkan bahwa Tapi yang dia jelas hebat. ketawanya Bang David itu bukan ngecengin ya Bang David ya. Intermezzo doang ya. Nah itu. Nah, jadi itu dia. Ada yang ketawa dalam debat lintas agama biasa dijadikan medianya itu untuk menunjukkan bahwa dia benar atau menang. Tapi biasa lah itu ketawa, jangan tersinggung lah. Dinamika lah itu, biasa lah itu. Mestinya Pak Dongking ini bahagia loh kalau ada orang ketawa, berarti Anda berhasil menghibur. Ketawa ini bisa bermakna ganda. Bisa juga ngejek. Tapi dalam hal ini nggak ngejek, terhibur. Kamu udah diluruskan tadi, nggak ada niat Bang David ngejek. Berarti dia masih sehat, dia bisa membedakan ketawa lucu, ketawa mengejek, masih sehat Bang. Lanjut. Tapi jangan disebut. Tapi jangan disebutkan Pak Dongking. Anda tadi ketawa itu bukan diejek. Anda diberi aplaus itu. Enggak, kupikir Bunda Rahma, kok tiba-tiba muncul Bunda Rahma akhirnya. Ya ini kan lucu ini kan ketawa gua. Itu dia. Ya, jadi menurut Anda ini, Nyimak dari tadi Bang. Lanjut. jadi Yesus ini di surga beda tempat sama ibunya ya? Itu kan apa pemahamanku lah dulu. Kan kau tanya ke aku, tapi kan denom lain bisa saja menjawab samanya itu sama mereka semuanya katanya. Ada kalau kau tanya sama Advent katanya tidur abadi semua itu. Jadi Yesus sama Bunda Maria itu statusnya di surga itu masih anak ibu? Yesus tetap ibu atau sudah enggak lagi? Gimana statusnya? Cuma lah, nggak usah lah dibahas karena belum surga ini abstrak. Karena kan imannya itu agak sulit dibahas. Gimana Bang ya? Kalau aku terangkan Atau pun gini Bro, Dongking. lebih bagus gini dia. Cobalah dulu pertanyaanmu. Aku menjawab aja pun Hendy. Aku aku menjawab aja. Tapi kalau kau tanya Iya, aku, saya kasih contoh nih Bro. itu kan dogmanya itu, imannya itu agak sulit. Iya, dia udah. Saya nggak arah ke sana. Kamu ini kan di bumi ini punya ibu ya, gitu ya. Nah, kira-kira nanti kamu selamanya punya ibu atau ada saatnya nanti bukan lagi ibu kamu? Pada hakikatnya aku punya ibu, dia akan jadi tetap ibuku. Kalau mohon maaf ya, mudah-mudahan ibumu masih ada sehat gitu ya. Nanti kalau nanti sudah ada yang meninggal nih, itu tetap ibumu? Ibuku lah. Oke. Nanti kalau kau meninggal juga, itu tetap ibumu? Ya tetap ibuku lah. Nah, berarti Yesus sama Maria tetap ibunya kan, nggak berpisah? Benar. Oke. Jadi Bunda Maria itu sama Yesus, Bunda Maria tetap menganggap Yesus arahnya, betul? Betul. Tapi Makanya Yesus ada setauku ya pernah aku dengar doa Katolik itu salam Bunda Maria. Dia macam dia didoakan. Aku ke Protestan sih. Karena anakku pernah sekolah di Katolik, disuruh hafal doa
Salam Maria itu, aku sih agak janggal juga sih, tapi kan kita kan punya pemahaman berbeda. Dimintakan doa itu agar disampaikan kepada Yesus melalui perantara Bunda Maria. Berarti artinya pada di situ kan bahwa setelah kematian Bunda Maria pun bahwa Yesus itu masih anaknya Bunda Maria, sehingga Saya paham itu. Jadi kalau berdoa itu harus ke ibunya dulu biar ibunya nyampein, ya kan gitu. Nggak serta Katoliknya itu kan beda dengan Protestan. Kami nggak begitu doa kami. Sebenarnya yang memutuskan perkara Yesus apa Maria sih? Itu kalau itu nggak tahu lah gua, itu kan dari iman lagi tuh, dogma lagi itu. Jadi kesimpulannya statusnya nih, Yesus itu hambanya Maria hamba atau seperti apa? Maria hambanya Yesus, Yesus kan Tuhan. Berarti Tuhannya Maria adalah Yesus sekaligus anaknya Maria, kan gitu ya? Betul. Kan Yesus pun ada anaknya Maria. Berarti di surga ini anak Maria mengatakan anakku adalah Tuhanku, gitu ya? Kalau kau paksakan begitu bisa saja. Kalau emang pemahaman kita begitu ya bisa saja. Orang saya nggak maksa kok. Artinya kalau kau tanya apakah Yesus anaknya Maria, benar, anaknya itu kan lahir kandang domba, anaknya Marianya itu. Karena kesimpulannya tadi Tuhannya Maria Yesus, anaknya Maria Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria, kan gitu. Betul. Nah, jadi Tuhanku adalah anakku. Ini bagus nih jadi sinetron ini. Jadi nggak apa-apa, buat aja sinetron, bisanya itu. Kebetulan banyak sutradara loh yang nonton ini. Juma kan aktor itu, Juma. Bang dulu kau Juma, kau ngomong dulu kau. Yang udah banyaknya, kau ini muas 20-nya itu. Bang Juma official ini. Kira-kira kalau buat sinetron anakku adalah Tuhanku, siapa yang bisa jadi perannya? Atau laku buat kalian lah, kan yang para penghujat itulah, siapa lah kalian yang bisa jelek-jelekkan. Nggak boleh lah itu di sinetronkan, janganlah. Ya kan jadi kalau arah sinetron itu namanya melecehkan, nggak boleh. Bisa sih jadi melecehkan kalau emang nggak pas pula lagi kan, nggak pas arahnya, nggak sesuai dengan pemahaman Kristen pula lagi, kalian ngarang-ngarang pula jadi marah pula lah Kristen. Nggak boleh lah itu. Tapi Bunda Maria berarti di surga Tuhannya juga 3 ya? Kalau dibilang 3 pun ya kan Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Tuhannya Maria. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau kau bilang hitung jengkol 3, emang 3-nya itu. Kalau Pak Dongking ini berdoa nih. Kalau salah satunya abstain, nggak mau. Yang 2 mau, 1 nggak mau. Mana ada yang absen? Kau yang mana ada absen? Mana ada absensi situ? Hadir nggak ada izin. Abstain, maksudnya kan gini. Lu berdoa ya, Dongking berdoa gini nih. Minta dikabulkan Anda ingin Roh Kudus mengiyakan, tapi Yesus nggak mau. Nah, 2 iya, 1 tidak, gimana itu? Itu nggak ada itu, salah soal. Oh, salah soal. Kok soal gue salah lagi ya? Jadi gini, andai aku berdoa nih, aku berdoa hanya kepada Yesus ya, Tuhan Yesusku yang agung, berikanlah aku itu, aku mau beli sawah Tuhan Yesus, kabulkanlah doaku ya Tuhan, amin. Contoh hanya Yesus saja aku sebutkan, gak aku sebut Roh Kudus, gak aku sebut Bapa. Bisa nggak? Ya bisa. Atau aku sebut kepada Bapa saja, ya Bapa ini Tuhan berkatilah aku itu anak aku, amin. Nggak apa-apa juga. Walaupun di hati kecilku, aku akunya Yesus Tuhan, aku akui Roh Kudus Tuhan, nggak aku sebutkan pun, tapi nggak terlalu masalah. Jadi kalau minta sawah ke Yesus, tapi contoh lah dulu deh. Aku berdoa, aku sebutkan ya Bapakku yang agung yang bertata dalam kerajaan surga, yang ku kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berterima kasih padamu Tuhan, dan seterusnya. Dan aku juga terima kasih Roh Kudus, aku bilang dengan dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Nggak masalah juga 3-3-nya aku sebutkan, nggak ada masalahnya itu, simple aja kami kok. Jadi yang mengabulkan doa 3-3-nya gitu? Ketiganya, kan ketiganya Tuhan. Kalau salah satu Tuhan nggak mau? Nggak ada itu, salah soal. Kau yang salah. Saya nanya, saya lagi nanya. Misalnya dua mau, 1 abstain.
itu kan jadi Trimurti. Bisa saja seperti itu, tiga bodi. Kayak hakim kan itu selalu 3 ya, ganjil 3 ya. Iya, jadi ketua hakim kan lo, hakim ketua, hakim anggota. Jadi sebelah kiri hakim anggota kiri dan kanan. Jadi kenapa sebenarnya kami pun kan memang hitung apa kacang goreng kan 3-nya ini, Bapa, Putra, Roh Kudus kan 3 kok sebut 1. Sebenarnya dia ini pada satunya ini, yaitu dari sumbernya kan, makanya namanya sang sumber. Sumbernya ini Yesus ini sumbernya dari Bapa, Roh Kudus ini pun sumbernya dari Bapa. Pada hakikatnya oknum apanya ini Bapa ininya sebenarnya yang Esa itu. Jadi dia logosnya turunlah dia ke dunia ini dalam rupa Yesus, dalam rupa insan itu Yesus. Pada dasarnya si Bapa ini juga itu yang turun dalam rupa Yesus, walaupun dia bukan jadi bapaknya surganya kosong, dan begitu juga. Kenapa lu jadi Wandes lagi lu? Bukan, firmannya Bapa yang turun ke dunia jadi Yesus. Sebenarnya firmannya Bapa ini Bapa juga, tapi bukan berarti Bapa itu jadi kosong. Kimai boneng. Ipas Kimai. Karena makanya aku bilang, karena kau masih Islamnya maka kau poning, nggak ada Roh Kudus di hatimu. Bukan Islam itu, Kristen itu. Siapa Kristen? Bang Hujat itu. Siapa? Tadi barusan itu. Kita di sini nggak ada hujat-hujatan, bro. Kita ini diskusi persahabatan loh. Cuma nanya-nanya doang sama Pak Dongking. Janganlah ngaco ah. Gitu. Jadi intinya adalah kan gini, Bapak itu kan roh. Betul. Ya, Bapak itu roh. Betul, Roh Kudus itu roh. Betul. Yesus ini manusia loh, ada fisiknya loh itu. Beda loh itu. Beda. Jadi 2 roh, 1 manusia kan gitu. Roh Kudus roh, Bapa itu roh, sang sumber itu roh. Yesus itu manusia, anak manusia itu. Iya, artinya Tuhan Anda itu ada 2 roh, ada 1 manusia kan gitu. Bisa dibilang begitu, ada yang roh, ada yang manusia. Jadi Yesus itu tak nampak dia karena dia masih punya fisik toh. Betul, Yesus kan nampak makan ikan goreng dia setelah kebangkitannya. Bapak yang nggak nampak sama Roh Kudus. Yang tidak nampak itu Bapa sama Roh Kudus. Roh Kudus ya. Roh Kudus pernah nampak jadi merpati. Dalam nyala api, banyak dia penampakannya itu. Dari dia ketika turunnya hari Pentakosta, dia itu kan dalam berupa nyala api di atas kepala mereka itu. Kalau pada saat pembaptisan dibaptis di Sungai Yordan itu dia muncul dalam rupa burung merpati. Pit, jangan ketawa, Pit. Enggak. Terus kedengeran kok di sini. Pit, lu ngerti nggak sih yang dimaksud dongking itu, Pit? Ngerti. Ngerti ya? Tahu. Nggak puyeng lu, nggak. Aman. Aman karena udah masih zona aman ya? Masih. Aman ya. Pit, kamu kok Protestan tapi Katolik, Pit? Apa? Protestan apa Katolik? Katolik. Tapi kamu nggak percaya Yesus Tuhan kan? Enggak. Udah nggak percaya dia ya? Gimana, King? Kalau ada Kristen tidak percaya Yesus Tuhan? Kalau ada Kristen tidak percaya Yesus Tuhan, maka prasyaratnya udah gak terpenuhi. Karena begini, Roma, gak tahu lah aku ya, nanti si David bisa kasih komen juga sih. Roma 10 ayat 9, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya akan kebangkitannya. Itu kan kepercayaan orang Roma, bukan kepercayaan orang Indonesia. Hendy, jangan kau yang menarik kesimpulan itu kepercayaan orang Roma. Itu kau nggak boleh begitu dalam diskusi. Ya namanya juga Roma. Sebentar, nggak boleh kak diskusi itu boleh, tapi menarik kesimpulan nggak boleh. Jangan jadi kau menarik kesimpulan atas ajaran orang lain. Ya udah deh, tarik tambang aja dah daripada kesimpulan, mending tarik tambang aja udah. Tapi kalau kayak mana lah ya, bisa punya Romanya itu, aku bilang enggak. Tapi kalau aku bilang itu, tapi itu kan punya Roma, itu kan kesimpulan.
Tapi kalau kau bilang apakah tapi bukankah itu apa Don King punyanya Roma itu? Oh enggak. Gitu. Jadi Roma itu untuk orang Indonesia juga. Roma itu kalaupun suratnya dikatakan Roma, itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Oke, saya tanya dulu David. Pit, lu percaya nggak sih surat Paulus yang Roma itu, Pit? Udah nggak percaya. Kenapa? Udah nggak percaya. Oh, udah nggak percaya dia, King. Nggak apa-apa lah, nggak percaya. Percaya nggak percaya itu kan hak asasi. Artinya kalau si David ini nggak percaya dengan Alkitab, nggak masalahnya itu. Kan dia pribadi dianya itu. Aku pun besok belum tentu aku ini bisa apa. Mana tahu besok aku goyang aku. Nih, kan aku juga pada saat ini juga apa yang tertulis di Alkitab itu aku percaya dan masih bisa ku cerna. Tapi Pit, lu percaya nggak Roma Irama itu raja dangdut, Pit? Wih, percaya itu. Percaya dia, King, kalau Roma Irama raja dangdut. Lagunya banyak. Aku pun percaya juga nya Roma Irama itu raja dangdut, enaknya lagu-lagunya. Sama-sama percaya ya kalau dangdutan. Enggak Iya, kalau dulu. Begadang boleh begadang. Jangan nyanyi, begadang, jangan kena. begadang, jangan Kena begadang. copyright. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ini kok saya melihat Pak, mendengar kepaparannya Don King ini kok kepala saya mau pecah ya. Iya. Bisa. Ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya aliran kepercayaan. Kepercayaan. Daripada ini loh, konsep ketuhanan macam apa seperti itu. Saya itu sering mendengar gimana Pak. Gini Pak, tadi pun udah diketawainnya aku sama si Kian Santang dengan si Hendy, maka aku bilang karena memang Kan gua ngetawain lu, gua gigit juga telinga lu. jadi aku bilang gini, memang memahami Tritunggal ini kalau nggak ada Roh Kudus di hatimu memang sulit. Bahkan di kampus pun itu Trinitas Tritunggal itu satu Di semester. hati dia udah jelas itu Roh Kudus diemnya di dalam hidung, kok di hati. Jadi Udah gua bacain ayatnya, karena kok di Bapak hati, belum dalam ada hidung. Roh Kudus di hati Bapak, makanya itu nggak dipahami. Walaupun ada tertulis, sekalipun kau punya telinga, tapi kau nggak akan mendengar. Artinya apa yang ku bilang ini pun nggak akan masuk ke kupingmu karena emang nggak ada Roh Kudus di hatimu. Iya, oke, gini. Aku pahamlah dengan apa yang sampean katakan itu. Betul. Memahami Tritunggal sampean itu, orang waras sekalipun itu akan pening kepalanya. Karena Betul. harus gila dulu. Jadi konsep ketuhanan sampean itu kalau harus memahami dan menerima itu kita harus dalam keadaan gila. Kalau tidak gila, makanya kan tidak ada sekolah bisa. minggu. Gini Karena Pak, begini, saya orang kepercayaan nih. Saya paham betul tentang agama, konsep agama baik Islam, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto, Tao. Saya memahami itu loh. Tapi ketika saya ketemu oleh makhluk yang menamakan dirinya Kristen, kepala saya jadi pening. Apalagi ucapan Anda yang kebenarannya bernarasi tanpa kemudian ada data. Konsep Trinitas itu bukan konsep dari Yesus, gitu loh. Pak, Coba sampean itu sampean cari sejarah Trinitas itu siapa yang memunculkan, gitu loh. Siapa yang memunculkan konsep ajaran Trinitas itu siapa? Kan bukan Yesus. Ngapain kemudian Anda memunculkan konsep itu? Itu konsep buatan manusia yang Anda paksakan untuk diterima oleh akal waras. Loh, tidak bisa akal waras menerima. Makanya syaratnya harus gila dulu, gitu loh. Mending sampean itu ikut saya saja, itu loh. Yang jelas konsep ketuhannya sang kan paraning dumadi sini.
tak ajari sini ke Jogja sini. Oh, Bapak apa ya aliran kepercayaan yang kayak macam di Bandung itu apa ya? Apa namanya itu? Wiwitan. Dia Wiwitan, kejawen. ya. Dia kejawen. Oh, kejawen. Di apa juga Pak? Di Batak juga ada aliran kepercayaan Pak namanya apa itu ya? Iya, biarin ada di Mulut jadi mana-mana. 40. Itu lebih mulia, lebih mudah konsep ketuhanannya daripada konsep ketuhananmu yang belibet. Begini Pak, memang di antara semua konsep ketuhanan kami paling belibet Pak, benar itu. Artinya jangankan Bapak kami aja Pak, banyak kali dia ngomong kami Pak. Mereka pusing semua Pak. Artinya begini, makanya di Amsal 25 ayat 2 dikatakan kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Allah ini ada, nggak semua Tritunggal kan? Terus begini, kalau misalnya tahu belibet, Anda masih bertahan di situ. Kalau bukan gila, apalagi coba? Oh gini Pak, saya paham betul Pak ajaran saya Pak. Ya Pak, paham tapi kan harus stres dulu. Masuk harus stres kemudian baru paham, harus gila kemudian baru paham. Bapak lihat ucapanku dari tadi macamnya aku stres. Emang Bapak anggap aku orang stres? Ya memang kamu itu stres itu loh. Kalau nggak stres, nggak mungkin kemudian mengikuti ajaran yang itu belibet, yang sulit dimengerti, tidak jelas konsepnya, buatan sendiri, dan harus diterima oleh akal waras. Kalau tidak gila nggak bisa bro. Yang nggak mampu mencerna itu Bapak. Kami ngerti Pak. Tapi Ya, kan karena iman kamu gila, iman nggak bisa makanya kamu dipaksain, mengerti. Wak. Iman. Karena kamu gila, makanya kamu mengerti. Pak, gini Pak. Kristen ini Pak di dunia ini ada sekitar lebih dari 3 miliar Kristen. Anggaplah dulu 3 miliar. Gila semua ini Pak. Loh, justru itu. Makanya dunia ini tidak baik-baik saja, tidak tentram-tentram saja karena 3 miliar umat itu gila. Jadi semuanya orang gila semua Pak ya. 3 miliar Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Gila. Jerman. Gila, kalau nggak gila, itu dunia itu sudah tentram, aman, nyaman, damai. Oke Pak, oke. Jadi agar jangan gila masuk ke kejawen lah Pak, gitu Pak. Hanya kejawen yang agama nggak gila Pak. Bukan kejawen. Yang penting jangan agamamu yang konsepnya nggak jelas itu. Oh, Islam nggak gila Pak? Semua nggak gila, hanya konsepmu saja yang membuat orang gila itu. Berarti Buddha, Hindu, Islam, kejawen nggak gila, hanya Kristen saja yang gila Pak? Ya. Ya. Oke lah, benar Pak. Jadi gini Pak, Tuhan kami nggak simpel Pak. Tuhan kami nggak segampang itu. Iya, Tuhan mereka itu Pak, Tuhannya si Don King ini, kalau menciptakan alam semesta ini gotong royong Pak. 3 orang. Demikian tadi kamu ini mana perdebatan itu berlangsung dan ada seorang pengucat kata-kata akun ya untuk memaki-maki Akizuma. Kenapa mereka sudah tidak mampu berhujah, mereka sudah tidak mampu untuk melawan Akizuma, sehingga ya itulah yang dapat ia lakukan, menghina-hina, menghujat-hujat. Bahkan foto Akizuma itu diedit-edit, itu pas bibirnya, pas giginya itu dibuat apa semacam boneng. Akizuma tidak boneng, saya tahu orang beliau juga sering teleponan dan kami kenal juga udah lama ya. Itulah kelakuan orang-orang kafir ketika mereka sakit hati tidak mampu berhujah dalam perdebatan lalu menyerang fisiknya, diedit-editnya, itu sebenarnya bisa itu jadi apa ya, jadi pelaporan gitu, jadi delik hukum itu bisa itu. Tapi ya itulah, karena memang risiko menjadi seorang pendebat itu begitu. Memang selain daripada kita dibenci orang-orang kafir juga, ya itulah salah satunya. Penjara juga menanti gitu ya. Semacam saya nih sudah 2 kali saya dilaporkan itu ke polisi, itu sudah 2 kali ke Cirebon ya, Polda Cirebon sama
ini Banten itu. Tapi entah kenapa yang melaporkan ini ragu mungkin tak jadi dia pulang gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ibu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير